Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran online mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nurfatin Muhtadilah dan teman saya Novira Saraswati akan menyampaikan materi kami yang berjudul Lanjutan Layanan dan Kegiatan Bimbingan Konseling. Minggu lalu kelompok 8 sudah menjelaskan tentang lanjutan layanan dan kegiatan bimbingan konseling dengan sub layanan pengumpulan data, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan akses informasi dan teknologi. Sedangkan kelompok kami, lanjutan layanan dan kegiatan BK tetapi berbeda sub. Sub kelompok kami adalah konseling individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Oke, di sini saya akan membahas tentang konseling individual. Apa itu konseling individual? Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengantasan masalah pribadi yang diderita oleh konseli. Oke, next. Tujuan layanan konseling individual. Menurut Gibson, Mitchell, dan Bazil ada 8 tujuan konseling individual. Yang pertama, tujuan perkembangan. Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru, dan sebagainya. Yang kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik. Yang keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Yang kedelapan, tujuan psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif, dan sebagainya. Selanjutnya, proses layanan konseling individu. Proses layanan konseling individu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal konseling. Yang kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja. Yang ketiga, tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Yang pertama, tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atau dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Yang kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada yang pertama, penjelajahan masalah klien, yang kedua, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.
Tahap yang ketiga, tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang keempat, terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi, klien sudah berpikir realistik dan percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novira. Selanjutnya di sini ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini dilihat dari pengertian, yaitu bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan pribadi maupun sosial. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok di sini ada dua, yaitu secara umum dan secara lebih khusus. Yang pertama secara umum. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok ialah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi, melalui kondisi dan proses berperasaan, berpikir, persepsi, dan berwawasan yang terarah, luas serta dinamis. Maka kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan bersikap dapat dikembangkan. Yang selanjutnya secara lebih khusus. Bimbingan kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual yang sedang hangat, yang sedang terkini dan menjadi perhatian para peserta dan anggota. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini ada 4, yaitu yang pertama, pembentukan. Tahap pembentukan meliputi kegiatan, ini ada 5. Pertama, mengungkapkan pengertian dan tujuan maupun harapan-harapan yang ingin dicapai, baik oleh masing-masing sebagian maupun seluruh anggota kelompok. Yang kedua, menjelaskan cara-cara dan asas-asas bimbingan kelompok. Yang ketiga, saling memperkenalkan dan menguapkan diri. Yang keempat, teknik khusus bagi seorang pemimpin kelompok. Yang kelima, permainan penghangatan atau pengakraban. Selanjutnya ada B, peralihan. Tahap peralihan ini meliputi kegiatan ada 4. Ini yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap dalam menjalani kegiatan pada tahapan selanjutnya. Yang ketiga, membahas suasana yang terjadi saat ini. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Selanjutnya yakni kegiatan. Tahapan kegiatan ini meliputi ada 4. Pertama itu pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik untuk kelompok tugas. Sedangkan untuk kelompok bebas, yang dilakukan adalah mengemukakan permasalahan kemudian pemilihan permasalahan atau topik. Yang kedua yaitu tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut permasalahan atau topik yang dikemukakan pemimpin kelompok atau yang sudah dipilih oleh anggota kelompok. Yang ketiga ada anggota membahas permasalahan atau topik tersebut secara mendalam dan tuntas. Yang keempat yaitu kegiatan selingan. Selanjutnya ada tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengakhiran. Pada tahapan pengakhiran yang dilakukan adalah pemberitahuan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, pengambilan kesimpulan oleh anggota kelompok, refleksi tentang kegiatan yang baru saja dilakukan, bicarakan rencana pertemuan selanjutnya, doa, dan penutup. Selanjutnya itu bab terakhir itu konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok di sini itu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Selanjutnya dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok dan mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok.
Selanjutnya yaitu materi layanan konseling kelompok. Di sini materi layanan konseling kelompok ada 5. Pertama, pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat, dan penyalurannya. Terus yang kedua, pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya. Pengenalan kekuatan diri dan pengembangannya. Yang ketiga, perencanaan dan perwujudan diri. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan pendapat, bertingkah laku, dan hubungan sosial baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan teman sebaya baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sesuai dengan kondisi peraturan materi pelajaran. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan, kurangnya dari kami dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.